Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niwahibil antiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawi nufusiz zakiyah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'anani Allah bin murad. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang telah memberikan tugas kepada saya terkait tugas ilmu pendidikan Islam yang berjudul Kurikulum Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut dengan slide selanjutnya. Latar belakang. Pendidikan Islam itu penting untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Kurikulum yang tepat dibutuhkan agar pembelajaran agama berjalan efektif dan sesuai perkembangan zaman, sehingga siswa tidak hanya pintar tapi juga berakhlak mulia. Di slide kedua ini ada komponen utama kurikulum. Yang pertama, berbasis Al-Quran dan hadis. Tentunya dalam pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam itu harus terpacu pada Al-Quran dan hadis. Kurikulum ini mengutamakan ajaran utama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Maknanya Allah nurunin Al-Quran itu biar manusia bisa belajar, mikir, dan ngerti gimana hidup yang benar. Jadi dalam pendidikan Islam, semua ilmu dan cara ngajarnya harus balik lagi ke Al-Quran dan hadis. Ini pondasinya. Materi berbasis Al-Quran dan hadis, ini pelajaran itu harus punya dasar dari ajaran Islam. Tapi bukan berarti semua mata pelajaran harus ngajarin ngaji. Tapi nilai-nilai Islam, disiplin ke semua pelajaran. Contoh konkretnya, pelajaran biologi tentang penciptaan manusia disambungkan dengan sama Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses penciptaan dan dari air mani, segumpal darah sampai jadi janin. Jadi pelajarannya itu makin berfaedah dan meningkatkan kualitas iman siswa itu dalam kurikulum pendidikan Islam itu semakin meningkat. Adapun ciri-ciri dan tantangan. Pertama, berbasis nilai Islam. Tentunya di konsep kurikulum pendidikan Islam itu harus ada berbasis nilai Islam. Semua materi yang di aktivitas belajar mengandung nilai-nilai yang membentuk akhlak mulia. Jadi pelajaran bukan cuma soal apa yang dipelajari, tapi bagaimana caranya bikin murid lebih dekat kepada Allah. Misalnya pas belajar matematika bisa disisipkan nilai kejujuran saat ujian. Pas belajar bahasa Indonesia bisa dimasukin tema tentang sopan santun atau menulis cerita Islam. Yang kedua, fleksibel. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Tentunya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup dari masa yang sebelum kita, masa yang sedang kita lakukan, dan masa yang akan datang. Al-Quran itu menjadikan suatu pedoman yang fleksibel untuk kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, holistik, di mana kurikulum ini mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Kurikulum Islam gak cuman fokus ke otak, tapi juga hati dan sikap. Artinya, pendidikan Islam itu menyentuh 4 dimensi penting. Spiritual, murid diajarin kenal taat kepada Allah. Contohnya seperti dalam sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan, bakti kepada orang tua, dan hal-hal yang akan meningkatkan kualitas iman mereka kepada Allah.
Kedua, intelektual. Murid dibekali ilmu, pengetahuan, dan logika, di mana dengan pengetahuan dan logika konsep kurikulum pendidikan Islam ini bisa meningkatkan iman seseorang hamba kepada Allah. Yang ketiga, emosional. Murid dilatih kontrol emosi dan punya empati. Yang keempat, sosial. Murid dibiasakan peduli, saling tolong dan menolong. Tentunya Islam sendiri mengajarkan hidup untuk berukun bersama masyarakat sosial. Yang keempat, tantangan. Kurikulum ini menjadi kendala seperti kurangnya guru yang ahli dalam pendidikan Islam dan terbatasnya fasilitas tempat pembelajaran. Nah, di sini banyak guru-guru yang pintar akademik tapi gak kuat sisi keislamannya, atau sebaliknya. Padahal idealnya guru kurikulum Islam harus tahu ilmunya, paham akidahnya, dan bisa jadi contoh akhlak. Di slide selanjutnya ada upaya pengembangan. Pertama, pelatihan guru. Meningkatkan kompetensi pendidik melalui kepelatihan agar mampu mengajarkan materi Islam secara efektif. Sebelum menjadikan seseorang guru dalam kurikulum pendidikan Islam itu harus diseleksi dulu. Apakah guru ini mumpuni dalam keilmuan untuk memberikan ilmu-ilmu dalam pendidikan agama Islam ataupun tidak. Yang kedua, integrasi teknologi. Manfaatkan alat dan platform digital untuk memperkaya proses pembelajaran dan akses materi. Tentunya guru harus bisa mengikuti zaman teknologi sekarang. Yang ketiga, adaptasi kurikulum. Melakukan revisi dan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa mengurangi nilai dasar Islam. Karena itu, saya bisa simpulkan kurikulum pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan spiritualis serta didik. Dengan pendekatan yang holistik mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, kurikulum ini membantu menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan kuat secara moral. Dukungan guru, metode yang relevan, dan evaluasi yang tetap sangat menentukan keberhasilannya. Dengan itu, konsep kurikulum pendidikan Islam itu akan lebih maju lagi dengan kualitas-kualitasnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.